Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak soleh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan perkenalkan, Ibu Sekar Mustika Widi. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu itu nggak sendiri. Ibu ditemani sama Ibu Siti Irianingsih. Moga Ibu bisa menyapa anak-anak yang ada di rumah. Iya, makasih Bu Sekar. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Bu, hari ini kita akan belajar apa nih, Bu? Kira-kira? Yaitu tentang pengolahan. Prakarya itu kan ada kerajinan dan pengolahan. Kerajinan dan Di pengolahan. semester 1 ini kita akan membuat pengolahan terlebih dahulu. Oh iya, berarti ini kan di depan kita udah ada banyak bahan-bahan gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu Siti Irianingsih ini itu adalah guru yang mengampu prakarya gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Dan di prakarya itu nanti yang akan kita bahas, karena ini masih di semester 1, ini yang akan kita bahas itu berarti tentang pengolahan dan juga tentang keterampilan gitu, Bu. Iya. Oke. Berarti kira-kira kalau misalkan anak-anak yang di rumah itu biar nggak bingung nih, Bu. Kalau prakarya tadi kan cuma tentang boga dan tentang keterampilan. Apakah memang cuma itu, Bu, yang akan dipelajari tentang prakarya? Untuk itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Sebetulnya untuk prakarya itu ada pengolahan, ada kerajinan, kemudian ada budidaya, Oh, budidaya. kemudian ada semacam memelihara binatang kesayangan. Oh, Ada berarti- misalnya merpati, kan anak SMP itu sukanya yang putra-putra itu dengan merpati. Oke, iya. Kemudian ada kucing. Kemudian ada yang lainnya krokodil. Oh, krokodil. Krokodil. Apa, Bu? Itu Buaya. yang kecil-kecil itu loh. Yang kecil ikan Itu yang bisa berubah warna, yang berubah warna. menyesuaikan tempatnya. Oh, bunglon, Bu. Betul. Iya, oh itu bukan krokodil. Apa Bu. itu? Itu bunglon setahu saya. Oke, berarti tadi tentang boga, kemudian tentang keterampilan, kemudian ada budidaya gitu tadi Iya, ya. kemudian Budidaya ada- itu berarti ikan gitu, Bu, atau Bisa, apa? ikan bisa Oh iya. dibudidayakan. Kemudian peternakan. Peternakan. Kalau Iya. peternakan ini berarti kayak ayam, kemudian Iya. itik kayak gitu Betul ya. sekali. Kemudian ada anak-anak itu biasanya suka merpati kayak gitu juga, Bu ya. Betul, Oh iya, iya. iya, Berarti betul. memang ada 4 jenis ini ya, Bu ya. Iya. Kemudian kalau yang di SMP kita ini, Bu, ini yang bisa dipraktekkan di sini itu apa? Apakah memang empat-empatnya ini bisa dipraktekkan atau memang hanya salah satu atau salah dua atau gimana? Nah, ini disesuaikan dengan guru yang mengampu, keahlian guru yang mengampu. Jadi saya jurusan Tata Boga UNY. Oh iya, oh dari UNY gitu. Iya, Berarti betul. dulunya itu sekolah tata boga begitu jurusannya. Betul. Iya. Kemudian Saya yang di sini juga. berarti yang diajarkan. Saya ngambil yang mengolahan dan keterampilan. Oh, berarti hanya dua nih, Bu, yang bisa diajarkan di SMP Iya, kita ya? memang maksimal 2 saja yang harus diambil gitu. Oh, berarti memang hanya Iya. boleh di antara 4 tadi memang hanya 2 yang boleh diambil gitu Betul ya. sekali, Bu Sekar. Oh, iya. Nggih. Oke, berarti di SMP kita hanya tata boga dan juga keterampilan gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, kalau untuk selama pandemi nih, Bu, ini kan biasanya kalau prakarya itu kan kita praktik ya, Bu ya. Iya, betul Kita sekali. praktik membuat dulu itu sebelum pandemi itu anak-anak itu biasanya kan dijadwal prakarya itu Betul. kapan, kemudian nanti mereka itu memasak di dapur kantin gitu ya. Iya. Oke, itu kalau misalkan selama masa pandemi nih, ini terus anak-anak praktiknya ini gimana, Bu, dalam proses pembelajarannya? Nah, sebelumnya saya konsultasi dengan kepala sekolah dulu. Bagaimana, Bu, ini kalau kita praktek kemudian hasil prakteknya itu dibawa ke sekolah? Oh, jangan gitu. Sebaiknya nanti diolah di rumah, kemudian difoto atau video, makan bersama dengan keluarga bisa. Kemudian dengan teman sebaya. Kemudian dengan tetangga, yaitu kita bisa berbagi selama pandemi ini. Oh. Jadi ada rasa kasih sayang gitu. Oh iya, berarti Jadi, kemarin yang udah sempat diaplikasikan Olah, sama Bu Iri itu kalau misalkan untuk anak-anak itu berarti memang di tugasnya itu
di foto, anak-anak praktiknya itu nanti laporannya itu dalam bentuk foto Video, atau video gitu betul Bu, ya? sekali, iya. Oh, berarti anak-anak itu nanti juga makan sama keluarga gitu Bu ya di foto? Betul, iya. Oh. Jadi ada apa? Rasa kasih sayang dalam keluarga Iya. ditunjukkan dengan makan bersama gitu. Oh, berarti nanti mereka sedang makan gitu ya Bu ya? Kemudian Iya, foto kemudian dengan foto. olahan makanan yang Yang udah ditentukan sama Bu Ir gitu. Iya. Oh iya, oke. Kelas 1 itu tentang minuman. Kelas 1 tentang minuman. Iya, kelas 2 tentang makanan kecil. Kemudian kelas 3 tentang makanan sehari-hari, ada menu makan pagi, menu makan Oh. siang, dan menu makan malam. Berarti kalau memang agak lebih kelasnya agak lebih tinggi itu berarti Itu makanannya agak lebih kompleks begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Gitu berarti ini kalau yang kelas 7 karena di hadapan kita ini adalah kayaknya minuman-minuman ini Bu. Iya. Ada botol-botol itu berarti nanti ini kira-kira akan buat apa nih Bu untuk kita hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan memberikan pelajaran tentang membuat minuman mango squash. Nama minumannya nanti mango squash gitu. Iya, karena diambil dari alam sekitar kita yang banyak sekali sekarang baru musim. Namanya Baru musim apa? gitu ya Bu ya. Ini Buah namanya buah mangga. Ya, karena banyak sekali sekarang baru musim. Untuk meningkatkan nanti harga jual, nanti kita akan hitung-hitungan juga. Oh, di akhir Iya, nanti ya Bu ya. iya, Mungkin nanti iya, anak-anak iya. juga bisa belajar Betul cara sekali, menghitung gitu ya. iya. Oke, ini kalau untuk mango squash ini mangganya ini harus ada jenis khusus nggak Bu? Nah, Kan mangga kan jenisnya Betul beda-beda nih. sekali, betul Bu Sekar. Jadi dipilih mangga yang rasanya itu manis. Oh, jadi pilih yang manis gitu ya. Bu? Ya, Kalau yang nggak tidak manis, asal-asalan. Kalau yang Oh, nggak boleh kecil-kecil asal-asalan. mangga telur, mangga ndok gitu ya, kecut, mangga semar juga kecut, nanti tidak laku dijual. Oh, gitu. Berarti Iya. memang harusnya ini mangganya mangga apa ini Bu? Ini jenis Yang anu dipilih. manis. Oh, Biasanya namanya itu mangga. sudah harum dan manis. Oh, sudah harum dan manis gitu Seperti ya. Bu Sekar itu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Ini hari ini bahannya berarti bahan utamanya itu mangga ya Bu ya yang akan Iya. diolah ya? Iya. Tadi namanya adalah mango squash dan bahan utamanya adalah mangga Buah gitu ya. mangga. Kemudian yang sekarang untuk baru musim itu ya. iya karena memang baru musim ini ya, jadi Betul. biar anak-anak nanti di rumah juga bisa mempraktekkan langsung gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Tidak harus beli, bisa ambil di kebun sendiri. Iya, jangan kebun tetangga gitu ya Bu ya. Yang penting Harus kebun minta. sendiri. Gitu. Oh harus, nembung itu boleh gitu. Nembung, Oke iya. siap, nembung ya anak-anak ya. Oke, berarti untuk bahannya nih Bu, tadi kan namanya mango squash. Untuk bahannya ini kira-kira apa saja nih Bu? Nah, di sini ada tersedia mangga, kemudian sirup gula, itu gula yang direbus dengan air. Gulanya itu boleh Gula pasir. atau gula Jawa Bu? Kalau gula Jawa kurang manis nanti Oh hasilnya. malah kurang manis kalau gula Jawa? Maksudnya dalam tampilannya. Oh dalam sisi tampilannya gitu ya, Iya. lebih menarik yang gula pasir gitu ya. betul. Oke. Kemudian ada susu UHT, Susu segar gitu ya Bu ya. segar. Itu nanti bisa diperoleh di supermarket toko ada, gitu ya? di Oh, toko iya. ada. Oke. Ya. Kemudian- Kalau punya sendiri sapi perahan juga bisa. Oh berarti Kambing juga meras bisa. meras sendiri itu. Ya, berikutnya adalah susu kental manis. Susu. gitu, Mbak. Oh nggih. Berarti tadi kalau mangga ini bisa. Ini berarti bahannya itu sebenarnya ada di sekitar kita nggih Bu nggih? Betul sekali. Ada mangga yang nanti kita bisa metik dari kebun sendiri atau kita Betul. boleh minta di kebun tetangga. Iya. Ada juga air gula yang ini Iya. cuma rebusan gula pasir sama air gitu ya Bu ya. Betul, ada lagi es batu. Oh nanti ada tambahan es Ice batu biar ice cube. Oke, Iya. bahasa Inggrisnya ice cube begitu ya. Iya. Oke, berarti nanti ada mangga, Iya. ada air gula, Iya. kemudian depannya itu ada air susu gitu biar Iya, air ada susu dua segar. macam, yaitu susu Kemudian segar dan susu. yang depannya lagi, yang depannya sebelah sana Iya, itu adalah kenapa dengan susu segar? Kenapa Bu? Kira-kira kok pakai susu segar? Nanti kalau diminum itu lebih seger, Seger gitu ya. Oh, oke. Berarti Iya. biar lebih enak dan seger gitu ya, Bu. Iya. Oke. Yang paling depan itu susu kental manis itu berarti nanti untuk menambah rasa manisnya gitu apa gimana, Bu? Betul, ya, manis. Berarti memang tambah rasa manis begitu Iya, ya. supaya Oke. lebih kencang gitu. Taste-nya dari Oh. mango squash itu lebih kencang. Oh, berarti biar nggak encer gitu ya, Bu ya. Memang Iya, agak ada kental-kentalnya dan kental-kentalnya. manis. Dan manis gitu. Jadi tadi mangganya udah manis ditambah Iya. dengan susu kental manis. Oke. Nah.
Jadi itu tadi bahan-bahannya gitu nggih. Iya. Dan tambahnya nanti kalau misalkan untuk anak-anak yang suka sama es, jadi Iya. kalau misalkan kan kalau kadang kan kalau misalkan udah yang untuk orang tua itu kan ada yang nggak, aku nggak mau nih pakai es gitu kan Bu, Betul. nanti udah masuk angin lah, ada apalah Iya. gitu ya. Nanti Iya. berarti kalau nggak pakai es kayak gitu nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa, disesuaikan dengan kondisi badan. Oh iya, disesuaikan dengan kondisi. Kalau anak-anak sih biasanya mayoritas sih sebenarnya suka es Ibu. Karena sekarang kan musimnya gini panas sekali. Iya, kalau siang panas. Iya. Malam itu juga panas deh Bu. Iya. Kadang pakai kipas angin sekarang. Iya. Iya ya. Nggih, itu ya. Berarti untuk bahan-bahannya itu nggih Bu nggih. Iya. Kalau sekarang untuk peralatannya nih Bu, peralatannya ini di depan saya ini udah ada yang hijau-hijau gini, Iya, sesuai dengan baju kita. Iya, Di sini sesuai dengan ada baju kita yang gitu ya. pertama namanya pisau, Pisau. yang dipakai untuk mengupas. Nggih. Kemudian ada sendok sayur, Sendok sayur. ini untuk ambil es batu bisa. Kemudian sendok makan dipakai untuk mengambil cairan-cairan ketiganya ini. Kemudian yang ini ada alat untuk mengocok telur biasanya. Nah, ini Iya, nanti kalau di kue itu buat iya, ngocok telur itu ya Bu. dipergunakan untuk menghancurkan mangga yang sudah dipotong. Oh, Nah, berarti supaya nanti rasanya itu menyatu. di antara ketiganya ini Iya. ditambah mangganya nanti biar Ya, rasanya bisa menyatu jadi gitu ya. mangganya kan ada yang nanti dihancurkan, ada yang sebagai topping atau hiasan di atasnya begitu. Oh, Kan. berarti ini nanti buat yang dihancurkan, terus nanti yang di sebelah sana Betul. tadi, di sebelah sana nanti itu nanti untuk toppingnya gitu ya. Jadi Iya. minumannya nanti juga ada toppingnya begitu ya. Betul sekali supaya tampilannya lebih manis. Oh iya, lebih manis. Berarti Iya. semuanya manis ya Bu ya. Iya. Madu manis, susu kental manis, Iya. tampilannya juga harus manis. Betul sekali. Oke, dan ini kita manis enggak ini Bu? Di sebelah sana nih Bu, yang paling ujung sana itu ada yang warna hitam itu apa Bu? Yang tadi kan kita udah Ya. warna cerah-cerah nih yang di sini. Itu di sana ada Bukan. warna hitam itu. Di sini ada namanya celemek atau apron. Celemek Oh. atau apron. Nah, digunakan ini. Tujuannya adalah untuk melindungi baju kita supaya praktek itu tidak kotor baju kita. Oh ya. Hmm. Berarti memang Nah, ini bisa dipakai gini ya Bu. Ya. Oke, lebih biar higienis gitu ya Bu ya makanannya ya. Ya. Kemudian kalau untuk pria itu biasanya di atasnya Ada topi itu Bu. Topi yang seperti putih tunjuk jamur itu ya. Iya. Iya, Itu biasanya namanya apa Bu kalau kayak gitu? Itu disebut dengan kerpus. Kerpus. Kerpus, ya. Kalau untuk yang perempuan itu disarankan memakai atau nggak sih Bu? Kalau topi kayak gitu? Nah, ini apabila yang seseorang yang mengolah makanan itu dia pakai jilbab, nggak Iya. usah pakai. Oh iya. Tapi kalau ada yang tidak pakai jilbab, Nggih, nah koki itu itu ada supaya yang kotoran dari kepala itu tidak jatuh ke makanan. Makanan. Oh, Itu disebut oke. dengan sanitasi hygiene. sanitasi hygiene. Oke, jadi sanitasi hygiene itu ada sanitasi menjaga kebersihan lingkungan, yaitu ada yang pribadi, ada yang untuk sosial, untuk kemaslahatan umat. Oh, nggih. Iya. Oke, ya kalau yang pribadi misalnya seseorang yang mau mengolah itu jangan sampai kuku itu panjang. Oh iya. Nah, Saya nggak panjang Bu, ya, boten. betul. Kenapa kuku yang panjang itu di situ digunakan untuk bertelurnya? Oh, kuman gitu ya Bu ya? Ada Iya, kotoran gitu ya? Kotoran yang masuk, cacing-cacing yang masuk. Dan ini kalau kita meremas-remas, itu nanti kotoran masuk di situ. Nah, maka di sini ada sarung tangan. Oh, berarti nggak cuman celemek, nggak Iya, cuman betul sekali. kerpus tadi, kita juga ada sarung tangan gitu ya Bu untuk ya? melindungi diri dari tangan kita dari kotoran yang langsung menyentuh pada makanan. Begitu Oke, sekarang. iya berarti memang supaya tetap higienis dan supaya makanan kita tadi tetap sehat atau Iya. minuman nanti kita tetap sehat itu nanti Iya. kita harus pakai celemek. Iya. Kalau untuk laki-laki yang kiranya atau perempuan yang tidak memakai jilbab itu nanti dia disarankan Iya. memakai kerpus tadi Bu Betul, ya. Jadi bentuknya juga lain. Iya, Kalau bentuknya yang juga unik. perempuan itu agak Oh, bentuknya pendek. lain. Iya. Oh. Kalau yang laki-laki yang tinggi. agak tinggi gitu nggih. Oh iya, itu nanti biar rambutnya tadi Tidak si rontok, kokinya itu iya. tidak jatuh ke Apalagi makanannya. kalau ada
tumo, kalau bahasa Jawanya itu apa? Kutu nggih Bu. Oh kan? iya, biar Ya. kalau misalkan ternyata kokenya itu rambutnya itu ada kutunya gitu ya, itu nanti biar tidak jatuh ke Betul makanannya. sekali. Oh, tapi harapannya semoga tidak ada kutu sih Bu di Tidak rambutnya ada. kokenya itu ya. Kalau perempuan itu berarti kalau yang berjilbab itu berarti nggak perlu pakai gitu ya Bu ya? Iya. Oke, berarti nanti anak-anak di rumah itu juga nanti mungkin celemeknya ini bisa pinjam ke ibunya gitu nggih Bu ya, kalau mau baik memasak. putra atau putri. Oh, kalau Jadi, celemek itu harus Putra dipakai dan baik. putri kalau Oke. punya. Nggih, kalau tapi lebih baik pakai. Iya, kalau dia nggak punya itu ada yang pakai taplak meja. Oh, taplak meja nanti juga Dipakai kan ini. Oh, Ini nggih. juga bisa juga. Oh, nggih, berarti memanfaatkan barang-barang yang ada. yang ada di rumah gitu Betul aja gitu sekali, ya, betul supaya sekali, tetap iya. makanannya tetap sehat gitu aja ya, Iya. karena memang kondisinya baru kayak gini gitu ya, Bu Iya. ya. Oke, berarti itu tadi tentang bahan dan peralatannya dan juga tentang sanitasi hygiene gitu ya Bu ya, tadi Betul, namanya ya. iya. Jadi supaya makanan yang nanti akan kita buat itu tetap sehat dan juga tetap higienis, Terjaga kebersihannya. terjaga kebersihannya. Iya, konsumen itu kalau makan ya sehat juga gitu. Jadi yang masak senang dan yang mengkonsumsi makanan Betul itu juga sekali. senang gitu ya. Ya. Oke, jadi nanti abis ini Bu, abis ini kira-kira kita akan praktek nggak nih Bu? Buat ini kan udah ada bahan-bahan lengkap nih. Ini nanti Ya. kita akan praktek nggak kira-kira? Akan kita praktekkan Buska. Oke, akan kita praktekkan bersama gitu ya. Iya. Jadi bagi anak-anak yang di rumah tetap stay tune. Jadi jangan kemana-mana. Nanti abis ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan gimana cara membuat mango squash. Betul. Oke. See you. Oke. Langsung. Nah, anak-anak berarti sekarang kita praktek nih ya Bu ya. Iya, Praktek gimana tadi kita membuat mango squash. Ini sekarang kita lihat udah Bu Ir, beliau sudah memakai sarung tangan dan kita juga sudah memakai celemeknya. Betul. Iya Bu ya. Iya. Terus ini peralatan dan bahannya sudah siap. Berarti ini kira-kira yang pertama yang kita lakuin itu apa Bu? Biar Iya. anak-anak itu tahu. Nah, sebelumnya kita harus bisa memilih mangga yang sudah tua dulu. Berarti mangga yang sudah Mangga yang matang sudah gitu ya Bu ya? matang. Jadi kita lihat di bagian dekat tangkai itu kelihatan warna yang suram. Warnanya suram gitu kalau Iya. yang udah matang gitu nih. Iya, ini yang sudah tua itu warnanya gelap suram. Oh iya. Kemudian apa nih Bu? Nah. Kalau udah memilih mangga yang benar, Ya, kemudian sekarang apa? kita langsung praktek. Oh iya. Nah, di sini ini mangga sudah saya siapkan, yang saya sudah dikupas. Ini Oke. Pertama. Kemudian, pertama, ini kita langsung taruh di sini apa gimana? Bu? nanti. Oh nanti. Ini ada yang dihancurkan dulu, ini yang dipakai untuk topping. Nah, itu Oh, caranya ini yang gini. buat. Oke. Ini yang mangga yang buat dihancurkan gitu ya, Bu Iya. ya? Monggo, coba. Oke. Ini nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa ya, Bu ya? Tapi tadi udah cuci tangan kok, Bu. Ya, Memang gerakannya harus gini ya, Bu ya? ya. Ini kalau misalkan anak-anak nggak punya alatnya ini tuh kira-kira pakainya apa nih, Bu? Sendok garpu. Oh, garpu dipukul-pukul gini boleh Ya, gitu ya? boleh. Nanti sama Tapi aja. ya lama. Iya. Kan kadang kan nggak semua anak nih Tidak punya- terlalu hancur sekali. Oh, berarti nggak perlu sampai halus Iya. gitu ya? Itu kalau yang penting itu agak lembut begitu ya? Betul. Jadi nggak kelihatan kotak-kotak. Ini Iya. masih lagi nggak Bu? Bentar lagi. Oh, sebentar lagi. Ya. Oke. Sudah. Udah, biar nggak kelembutan banget gitu. Iya. Hmm. Nah, Terus? pertama kali kita masukkan yang ini dulu. Oke, ini Nah, nih diisi pakai Ya. ini. Oke. 3 sendok. Banyak atau nggak, Bu? 3 sendok. 2 atau 3 sendok? Iya. 1 2 Tiga. Ya. 3. Setelah itu Buat kita dua ya, Bu, berikan ya. 1 2. Berarti dikira-kira aja ya Bu ya? Ya. Nggak harus, yang penting jangan terlalu banyak tapi juga Terus jangan ini. terlalu sedikit. Oke. Diberikan sirup gula Sirup gula 3 sendok makan. 3 sendok makan, jadi biar emas gitu tadi ya. Oke. Setelah itu kita masukkan
es batu. Oh ya, saya ambilkan dulu. Ya. Udah agak mencair nih Bu. Ya, panas lagi. Diambil ya. Secukupnya aja ya Bu ya. Ya. Nanti kalau untuk yang nggak suka es berarti nggak Ya. perlu banyak-banyak gitu ya. Ya. Berikutnya kita masukkan susu UHT Berapa sendok nih Bu susunya? 4 sendok. 4 sendok. Ya, seger. Kayak santan gitu ya Bu ya? Iya. Kurangnya. Kemudian kita berikan toppingnya dulu. Ini yang tidak dihancurkan. Oh ini tadi mangga yang tidak dihancurkan. dihancurkan ini. Kalau toppingnya beda buah gitu boleh nggak sih Bu? Ya, Atau boleh memang aja. semangga? Misalkan kayak kiwi, Strawberry. apa, Iya, lebih biar bagus warnanya lagi. lebih colorful. Iya. Nih. Kemudian susu kental manis di atas sendiri. Kalau susunya coklat itu juga boleh Bu? Itu sesuai selera gitu? Apa Iya, gimana? boleh. Ada juga susu yang warnanya pink gitu ya Bu ya? Susu apa ya? Strawberry, Oh iya. rasa strawberry. Oke. Ini tinggal kita Tutup. tutup. Baru pulang bisa ditambah lagi. Enggak? Kan esnya kan Mencair. mencair kan ya Bu ya? Iya. Udah jadi ini Bu. Oke, jadi ini anak-anak produknya yang tadi udah dimasak sama Bu Ir. Nanti kalian di rumah bisa mencoba untuk mempraktekkannya. Selamat mencoba. Oke, jadi anak-anak tadi di rumah kita udah anak-anak di rumah kita tadi di sini juga sudah mempraktekkan gitu Bu Ir ya. Tadi kita sudah membuat mango squash dan ini di depan kita ini sudah ada 2 produknya ya Bu ya. Iya. 2 produk yang tadi kita buat bersama begitu. Iya, betul Rizka. Itu kira-kira kalau anak-anak praktek di rumah itu tujuannya untuk praktek itu apa Bu mereka? Selain supaya mereka tahu gitu ya cara membuatnya, setelah nanti menonton video ini kira-kira tujuannya mereka untuk jangka panjangnya itu apa Bu? Nah, jangka panjangnya itu Puskar, ini untuk mendidik para siswa untuk bisa berwirausaha di rumah selama pandemi ini dan nanti berikutnya dilanjutkan lagi. Oh, berarti nanti diharapkan gitu ya Bu ya, Iya. harapannya dari Bu Ir, harapannya dari Bu Sekar, nanti ketika anak-anak itu sudah menonton video ini dan sudah mempraktikkan di rumah, itu nanti Betul. mereka mungkin bisa melanjutkan dengan berwirausaha ya Bu ya, Betul dengan sekali. menjual jenis minuman kayak gini gitu Bu Iya, ya. salah satunya. Oh, salah satunya. Iya. Berarti bisa yang lain gitu ya Bu ya? Bisa sekali karena banyak anak-anak yang kreatif sekarang itu di rumah. Contohnya apa nih Bu yang pernah mungkin dijual sama Bu Ir atau Iya, gimana? itu sambil numpuk tugas. Oke. Ada yang jualan minuman, namanya manisan. Oh, manisan. Manisan yang pakai gula. Oke. Ya, Berarti anak-anak dan itu ada asinan juga. Dia Oh. datang ke rumah sambil menawarkan dagangannya, hasil karya sendiri itu. ke rumahnya Bu Ir? Pernah Iya, ada siswa pernah. ini? Banyak itu. Selama Iya. masa pandemi ini ya Bu ya? Iya, betul. Oh, kemarin itu saya juga dapat WA Bu, membaca WA dari salah satu guru di sini di Iya. SMP kita itu katanya ada yang jualan bakso apa ya? Bakso kerikil. Iya, Iya. bakso kerikil itu 100 biji itu harganya 18.000 gitu. Murah sekali ya. Oh iya, itu murah sekali daripada kita ribet buat sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Itu berarti salah satu contoh tentang pelajaran prakarya yang Iya. bisa anak-anak coba terapkan di rumah. Dan Betul nanti sekali. anak-anak itu juga bisa Dapat uang
dapat uang saku sendiri. Oh iya, tidak benar. harus minta pada Orang tuanya, jadi modalnya usaha juga. Oh iya. Iya. Iya, berarti beli kuota itu sebenarnya bisa dengan usaha kita sendiri gitu nggak Bu? Betul sekali. Nggak harus selalu minta sama orang tua gitu ya. Iya. Oke, kalau untuk estimasi biaya nih Bu, estimasi biayanya kalau segini itu kira-kira bisa dijual dengan harga berapa nih Bu? Nah, kita kalkulasi dulu belanjaan yang dibeli tadi. Oh, iya. Itu ada mangga 1 kg harga 8.000. Itu kira-kira isi berapa Bu kalau mangga 1 kilo itu? Itu ada yang 3, ada yang 4. Ada yang oh tergantung besarnya berarti. Besar kecilnya. Oke. Kemudian es batu itu 1.000. Kemudian susu kental manis 10.000. Oke. Kemudian susu segarnya 5.000. Iya. Cupnya 10.000 karena tadi dibuat itu jadi 10 cup ya. Oh, jadi kira-kira jadi 10 Ya, cup gitu kalau ya? 10 cup itu memerlukan biaya berapa toh? Oke. Oh iya. Nah, kemudian gula Berarti pasir. ini estimasi biaya untuk 10 produk gitu Iya, ya? Oke. dari 10 1 Satu kilogram kok Oh iya. Iya, 1 kilo mangga gitu ya? Iya, 1 Oke. kilogram mangga. Kemudian gula pasirnya 2 ons, 3.500. Itu ada 37.500. Kemudian juga untuk tenaga juga dihitung. Oh, tenaga Kalau kalau orang kita jualan, sendiri yang jual. Iya, Oh, itu tetap harus tetap dihitung. harus dikeluarkan untuk tenaga. Oh, berarti nanti untuk kita gitu Iya. uangnya. Oh iya. Tuh. Tenaga harus dihitung 5.000. Oke. Jadi jumlah keseluruhan ada 42.500. Oke, itu 42.500 tadi itu dari mangga 1 kilogram Betul. gitu ya. Kemudian- Terus nanti jualnya Bu segini nanti berapa nih Bu? Ini dijual 7.500. Oh ya, berarti dari 1 cup ini nanti kita jualnya itu harga 7.500 gitu Iya. ya. Oke. Jadi setiap cup itu mempunyai keuntungan Oke. 7.500 dikurang 4.240. Oh iya. Oh tadi 42.500 ya. Iya, ada 3.250 itu. Oh, itu keuntungan per cupnya ya. Iya. Oh, berarti kalau misalkan kita berhasil menjual 10 cup itu nanti 3.250 tadi dikalikan 10 gitu ya. Betul. Berarti menjadi 32.500 rupiah gitu ya. Iya. Itu untuk 1 kali produksi dan 10 Iya. cup Betul. saja gitu ya. Iya. Oke, berarti lumayan ya Bu, 32 Iya. itu nanti bisa beli kuota 1 giga mungkin. Iya, daripada tidur terus di Iya. rumah. Oh iya betul, daripada Buat rebahan hanya Iya, bikin iya, gemuk gitu ya Bu. iya. Lebih baik kita berusaha berwirausaha gitu Iya. ya. Oke, gitu ya anak-anak. Jadi mungkin kalian nanti setelah praktik itu nanti bisa mencobanya di rumah, kemudian nanti bisa menjualnya ke teman-teman kalian. Mungkin kalau untuk sementara ini bisa dijual hanya ke tetangga dulu ya Bu ya, karena pandemi ini kan nggak boleh jauh-jauh. Iya. Kita hanya di lingkungan sekitar gitu ya. Iya. Kita nggak boleh pergi jauh-jauh. Berarti memang mungkin hanya bisa dilaksanakan di rumah atau dijualnya tuh ke tetangga gitu nih Bu ya. Oke. Jadi gitu anak-anak, untuk materi prakarya kita hari ini mungkin dari Bu Ir ada tambahan sebelum kita tutup pelajaran kita pagi hari ini. Ya, anak-anak sekalian, kalian tidak hanya tiduran di rumah, kita harus berusaha, bisa untuk wirausaha, bisa menambah uang saku kalian, tidak harus minta orang tua. Dan jangan lupa untuk sholatnya harus tetap dijaga. Iya betul. Ya, gitu Sekar. Oke, jadi gitu. Itu tadi pesan dari Bu Ir anak-anak, jadi harus kalian ingat tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang soleh, sesuai dengan slogan SMP kita ya Bu ya, sekolahnya anak soleh. Oke. Tetap menjadi manut sama Bapak Ibu, tetap rajin sholatnya gitu Bu ya. Tetap berwirausaha, jangan cuma jadi anak-anak yang rebahan. Jadi nanti tidak tambah gemuk, tambah tidak produktif begitu. Sekian dari kami ya Bu. Mohon maaf dari kami bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.